sekarang kita belajar firman Tuhan tadi, dibangun untuk bertahan seterusnya, saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku, dengar firman Tuhan. Seperti ini saudara, dengar firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya mendengar dan melakukannya. Ia sama dengan seorang yang bijaksana. Itu orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Seperti orang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab dirikan di atas batu, saudara. Karena didirikan di atas batu, orang bangun itu mesti fondasinya digali terus sampai tempat yang keras, batu akan kuat karena dibangun di atas batu. Badai boleh menerpa tapi tetap kokoh. Ya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan, beda. Nah, sekarang yang tidak melakukan, ia sama dengan orang bodoh, tidak bijaksana itu bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, pasir itu mudah goyah kok. Mendirikan di situ ya pasti rumahnya mudah goyah. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada dua orang membangun rumah. Yang pertama bangun di atas batu, itu bijaksana. Maka sekalipun ada badai, ya ada gelombang obat, tetap saja kokoh. Tapi ada orang yang dengar firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, hanya pendengar saja. Saudara, itu bodoh katanya. Sama seperti orang bangun rumah kok di atas pasir. Saudara, mudah goyah saat badai menerpa, saat banjir datang, maka roboh besar kerusakannya. Setiap kita buka hati, bagaimana kita membangun kehidupan kita di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus, atau di atas pasir. Semua yang mudah bergerak, yang mudah berubah, yang mudah saudara runtuh saja. Saudara, kalau kita membangun harus bangun di atas batu ini, saudara, ya sehingga tidak goyah. Jadi bagaimana membangun yang excellent seperti ini, saudara? Maka membangunlah dengan prosper dan excellent. Artinya kalau kau membangun prosper itu sesuatu yang benar, yang seharusnya itu ya itu, gitu saudara. Yang pas, yang benar, yang seharusnya. Harusnya bangun rumah itu di atas batu, jangan di atas pasir. Itu yang seharusnya. Bangunlah setelah itu yang excellent, yang sebaik mungkin, tahan banyak semuanya, saudara. Maka engkau akan mengalami kasih karunia dan anugerah. 1 Korintus, saudara, pasal 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Ini dari Paulus, menggambarkan dia seorang ahli bangunan yang apa? Cakap. Sudah pasti dia akan membangun dengan bangunan yang benar, dengan cara yang benar, saudara. Pasti dia akan membangun dengan hal yang terbaik untuk dibangun, karena dia seorang ahli yang cakap, saudara. Telah meletakkan dasarnya pasti luar biasa, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang ada perkataan juga, harus ada apa, saudara? Harus memperhatikan. Perhatikan ini, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Diperhatikan juga, bangunlah yang prosper, tepat, yang seharusnya, yang excellent, yang terbaik, bangunan di atasnya. Maka saudara akan bangun sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, dalam kesehatanmu, dalam rumah tanggamu, dalam studi pekerjaanmu, dalam keuanganmu, dalam ibadahmu, dalam doamu, dalam pelayananmu, saudara. Dan itu sesuatu yang indah luar biasa. Ya, bagaimana membangun bangunan sesuatu yang excellent, yang terus akan bertahan sampai akhir. Jangan lupa yang pertama, yaitu pastikan fondasi dan strukturnya benar, baik. Saya ulangi ya, fondasinya, kalau saya membangun fondasinya yang bagus, yang baik, yang benar. Lalu strukturnya yang di atasnya juga bangunlah
yang benar, yang baik, ya, yang luar biasa, maka akan lihat sesuatu yang luar biasa. Apa sih namanya, saudara, fondasi? Bicara apa dalam kehidupan kita? Kalau saudara bangun bangunan rumah, harus pertama apa? Digali. Betul nggak? Digali untuk fondasi. Pasti toh? Siapa yang pernah bangun rumah? Angkat tangan. Yang pernah bangun rumah? Sedikit ya. Siapa yang tidak pernah bangun rumah? Angkat tangan. Loh gimana toh? Siapa yang golput terus? Angkat tangan. Saudara, orang bangun rumah itu pasti harus gali tanahnya, gali tanahnya. Buat apa? Fondasi. Bahkan kalau bangunannya makin tinggi, galinya lebih luar biasa. Ya, fondasi dikatakan, saudara. Itu saudara bicara dengan apa? Sesuatu yang tidak kelihatan dalam hidup kita. Kita harus bangun dulu yang tidak kelihatan. Apa? Yang ada di dalam, yang di dalam hati kita. Bangun hatimu, bangun mentalitasmu, bangun karaktermu, bangun motivasimu, bangun kehidupan di dalam yang nggak kelihatan. Karena yang nggak kelihatan itu lebih hebat. Itu menentukan roboh atau tidak robohnya. Kalau bukan batu karang kehidupan Tuhan, hanya pasir saja, maka akan mudah roboh. Saudara, dalamnya, bangunannya, saudara bisa lihat dalam kehidupan siapapun lah, saudara. Kalau mentalitasnya tidak baik, boleh ada modal banyak, boleh ada kebanian banyak, tapi begitu ada badai, mentalitasnya goyang, pasti usahanya akan goyang, akan macam, akan mundur. Betul saudara? Karena di dalamnya nggak kuat, kan di dalamnya motivasinya tidak baik. Apalagi kalau sedang motivasi dalam pelayanan, yang menentukan sekali adalah ya motivasi yang tidak kelihatan. Pelayanan kita dilihat semua orang, saudara. Kita datang nggak kelihatan, saudara. Kita kerjakan nggak kelihatan, kita tampil nggak kelihatan. Itu baik, tapi yang menentukan adalah yang di dalam. Apa tujuan saudara? Apa motivasi saudara melayani? Kalau motivasinya daripada nganggur, ya sudah pelayanan saja. Itu baik atau tidak? Ya lumayanlah, agak baik. Tapi saudara dengar tidak akan kokoh. Karena kalau saudara nganggur melayani, lalu Tuhan senang saudara diberkati. Setelah diberkati kerjaannya maju, lalu repot. Dada Tuhan, nggak ada waktu lagi doa Tuhan, nggak ada waktu lagi ibadah, repot banget kok Tuhan. Apalagi pelayanan, waktuku nggak cukup lagi Tuhan. Ya atau ya? Betul. Kalau engkau hanya supaya dapat jodoh, setelah dapat jodoh baru pasangan, baru pacaran saja sudah mulai hilang, saudara. Betul nggak? Dulu nggak ada, cari Tuhan. Wah, supaya ditemukan pasangannya. Begitu jawaban doa malah hilang. Sekarang sudah nggak Tuhan lagi, hanya pacaran. Dulu nggak punya anak, oh supaya doanya didengar, punya anak ke gereja, semua nggak salah. Tapi itu bukan sesuatu yang tepat. Bukan jadi dasar yang tepat, saudara. Kalau saudaranya itu begitu diberikan anak, repot banget kok Tuhan. Anak kecil itu ngurusnya repot sekali loh saudara. Udah capek loh Tuhan. Ya atau ya? Saudara tidak akan goyah ibadahmu, doamu, pelayananmu, termasuk mertua, orang tua melayani. Kalau nganggur, ya saudara gak bisa. Ya sudah waktu muda ngurusi anak repot, terus gak ada waktu melayani. Anaknya sudah besar, menikah, punya cucu, jadi tempat titipan, saudara. Titipan, saudara. Titip, saudara. Ini ngurusi cucu, harus jaga cucu, gak ada waktunya. Kapan-kapan tetap gak ada. Betul? Apa dasar yang benar? Dasar yang benar adalah menyadari betapa baiknya Tuhan. Dia Allah. Dia rela korbankan segalanya supaya kita bisa dapat pengampunan, supaya kita bisa diselamatkan, supaya kita bahkan diangkat jadi anaknya Tuhan, supaya kita hidup dalam kasih karunia dan anugerah. Aku bisa seperti ini karena pengorbanan Tuhan Yesus. Maka aku ingin balas kebaikan Tuhan, balas cinta Tuhan. Maka saudara akan melayani dengan kokoh. Motivasimu benar, dipuji atau dicela itu bukan urusan. Yang penting aku mau membalas kebaikan Tuhan, cinta kasihnya Tuhan. Saudara bangun pelayanan yang hebat, yang kokoh. Betul? Ada tantangan. Mas, dalammu punya iman. Semua dalam tangan Tuhan. Badai boleh datang, tapi badai diubah
menjadi banyak berkat. Saudara, masalah boleh datang, masalah bisa diubah oleh Tuhan jadi mahkota. Dasar yang di dalam dulu. Yang di dalam lebih menentukan dari yang di luar. Boleh ada banyak waktu, boleh ada banyak modal, boleh ada banyak kepandaian, tapi kalau dalamnya rapuh, hidupmu rapuh, pelayanmu rapuh, semuanya rapuh. Tapi kalau motivasimu benar, dalam hidupmu saudara akan kokoh. Dalam perjuanganmu saudara akan kokoh. Saudara, cintamu dengan keluarga akan kokoh. Betul. Nikah juga sama. Apa motivasinya menikah? Nah, daripada jomblo terus tuh ditertawakan orang lain, ya nikah. Lah sudah kepalanya udah 3-4 kok gimana ndak nikah? Ya nikah. Wah ditanya terus sama orang lain kok, ya nikah. Setelah nikah belum tentu kuat saudara. Ya karena hanya sekedar itu saja. Wah setelah nikah malah masalahnya banyak. Dulu sendirian malah nggak ada masalah katanya gitu. Betul? Ya. Tambah lagi satu, aku nikah supaya ada orang yang memperhatikan, supaya ada orang yang mengasihi aku. Setelah menikah nuntut terus, dia nggak perhatikan aku, dia tidak mengasihi aku. Padahal Tuhan berkata, bukan minta diperhatikan, bukan minta dikasih, tapi kita harus ya saling mengasihi, kita harus memperhatikan, kita harus menjadi penolong, kita harus menjadi sesuatu yang jadi berkat bagi pasangan. Saudara akan kokoh. Dengar, di dalam motivasimu dan mentalitasmu dan imanmu. Orang punya modal banyak seperti apa itu mau kerja apapun tetap ada goncangan. Mentalmu gak kuat mau nyerah terus. Mau menyerah. Ada enggak hari ini yang mau menyerah? Ada enggak? Gak ada yang ngaku. Gak ada yang angkat tangan. Ya mudah-mudahan benar karena keluarga Allah kok. Itu doa saya. Tapi di mana-mana banyak orang menyerah dengan hidupnya, dengan kesehatannya, dengan pernikahannya, dengan pekerjaannya, dengan pelayanannya, bahkan dengan ibadahnya, ikut Tuhan. Maka Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ yang memancarkan kehidupanmu, yang menuntun kehidupan adalah apa? Yang di dalam, yang tidak kelihatan. Hatimu penuh dengan kasih, hatimu penuh dengan iman, hatimu bisa mengampuni, hatimu tulus kepada Tuhan, ingin membalas kebaikan Tuhan. Hidupmu kokoh, pelayananmu kokoh, saudara, masa depanmu tetap kokoh. Itu ya pertama tadi itu saudara, fondasinya. Ya saudara, lalu juga strukturnya yang di atas saudara. Mulai setelah fondasi kan bangun biasanya betulnya saudara. Pilar-pilarnya dulu, setelah pilarnya semua atapnya, lalu di temboknya dan macam-macam. Tapi pilar-pilarnya itu penting sekali saudara. Bangunan pilarnya juga harus yang terbaik dibangun, strukturnya, pilarnya yang memang kokoh, sehingga kalau ada badai juga sama, nggak sampai goyah di atasnya, saudara. Kalau dasarnya ambrol semua, kalau atasnya ada bagian yang nggak kokoh juga bisa rusak pilar-pilarnya. Bicara apa, saudara? Ini prinsip-prinsip dalam kehidupan kita. Motivasi kita sudah baik, ikut Tuhan baik, tapi kita harus punya prinsip-prinsip yang benar. Kalau prinsipnya salah, saudara, metodenya salah, ya pikirannya salah, langkahnya juga bisa salah, akhirnya juga bisa ya ngalami banyak benturan dan tidak ya akan kuat lagi. Apalagi dalam gereja, dalam pelayanan kita harus ngerti, kita harus punya doktrin, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam segala, di dalam baptisan, di dalam perjalanan bersama Roh Kudus, di dalam ketaatan, di dalam keuangan, dalam bangun rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau kita nggak punya prinsip yang kuat, orang akan berkata, oh gitu keliru, harus gini-gini. Saudara bimbang sendiri, nggak punya dasar prinsip kebenaran, ya pengajaran, prinsip yang doktrin yang kuat, yang benar, yang saudara harus pegang. Betul saudara, kita ini keluarga Allah.
Ada nasihat untuk keluarga Allah. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai apa? Keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Angkat tangan. Siapa keluarga Allah? Setiap orang percaya. Apalagi gereja kita diberi nama oleh Tuhan keluarga Allah. Kita harus tahu bagaimana hidup sebagai keluarganya Allah. Yaitu jemaat dari Allah yang hidup. Kita itu jemaat dari Allah yang hidup. Yaitu apa? Tiang penopang. Kita justru menjadi tiang penopang yang menopang. Bangunan tidak goyah, gereja tidak goyah, pelayan pekerjaan Tuhan tidak goyah. Dan dasar kebenaran, kita punya dasar kebenaran. Itu jadi prinsip kita, itu doktrin kita yang kita pegang dengan kuat. Sehingga ada angin-angin pengajaran yang membingungkan, tidak goyah. Tetap punya pegangan prinsip kebenaran yang daripada Tuhan. Saudara, Efesus 14 ayat 14 sampai 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, bukan kanak-kanak rohani yang apa? Diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sekarang ada banyak rupa-rupa angin pengajaran. Dulu ada dikasih tahu jangan adu domba. Sekarang malah lebih lagi. Oh, bukan adu domba kok. Nggak suka adu domba, sukanya adu gembala gitu, saudara. Gembala diadu. Ini pengajaran ini. Wah, ini sesat apa enggak? Diadu. Patah hamba Tuhan ini lagi, saudara. Seperti jangkrik itu dikilai ini, saudara. Supaya bertengkar, saling bertengkar. Ini ada banyak sudah orang motivasinya nggak benar, saudara. Keluarkan pengajaran-pengajaran yang membingungkan, yang mengacaukan. Dan kita kalau tidak punya doktrin, prinsip pengajaran yang benar, yang kuat, yang kita pegang, bisa tergoyah karena angin pengajaran-pengajaran, saudara, yang membingungkan seperti ini. Dan saudara, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kita harus teguh pegang kebenaran, prinsip-prinsip doktrin yang benar dari firman Tuhan. Di dalam kasih kita akan bertumbuh. Maka kita akan terus bertumbuh dalam kasih, dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh ya yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh apa? Pengajaran. Semua bagian punya bagiannya masing-masing sesuai dengan kadar pekerjaan. Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Dalam segala hal, dalam pernikahan, saudara punya doktrin, pengajaran pernikahan yang benar, yang kuat, tidak terombang-ambingkan oleh pendapat orang lain, tanggapan orang lain. Punya prinsip-prinsip kebenaran firman yang kita pegang teguh. Kita harus punya, saudara, pengajaran prinsip keuangan yang di dalam Tuhan. Keuangan yang alkitabiah, keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Surga nggak bingung dengan kata orang. Kita harus punya, kita pegang teguh, tidak mau digoyangkan oleh perkataan siapapun. Kita pegang firman Tuhan sebagai dasar pengajaran. Kita punya doktrin keuangan, prinsip-prinsip keuangan yang benar, yang sesuai firman, yang pegang teguh. Tidak peduli orang berkata apapun. Sahabat, kalau tidak goyah, banyak orang dulu kadang-kadang goyah, saudara, tentang perpuluhan lah, tentang persembahan lah, saudara. Karena di mana-mana ada pengajaran-pengajaran yang beda-beda. Apalagi setelah COVID, wah, di mana-mana ya terus ada banyak pengajaran yang membimbangkan, saudara. Lalu saya tambah lagi, saudara, daripadanya terus seluruh tubuh rapi diikat menjadi satu oleh pelayan. Oh sudah ya, saya sesuai dengan kadar anggota menerima pertumbuhan. Jadi jangan bingung, kita sudah pernah lalu nih, saudara. Selama itu banyak pengajaran yang membimbangkan, betul saudara. Dulu orang banyak mengalami kuasa mujizat Tuhan, wah diserang macam-macam, lalu goyah imannya, sudah nggak berani punya iman lagi, nggak pernah ngalami lagi kuasa mujizat yang nyata. Punya masalah, tidak berdaya, tetap tidak berdaya, karena sudah tidak punya iman yang teguh seperti dulu.
Di mana-mana Yesus mengajar, Yesus beritakan Injil, lalu Yesus lakukan mujizat, Yesus usir setan, Yesus sembuhkan orang sakit, Yesus lakukan mujizat, 5 roti 2 ikan. Itu adalah gaya pelayanan Tuhan Yesus. Pegang teguh. Orang berkata pun pegang teguh. Dalam pelayanan kita ada kuasa, ada mujizat. Orang berkata apa mujizat, jangan goyah. Sebab begitu goyah, saudara nggak akan lagi mengalami mujizat. Saudara tidak berdaya, tidak berdaya. Saudara nggak bisa pulih. Saudara pelayananmu goyah. Saudara nggak bisa melayani yang penuh kuasa. Kadang-kadang sekarang itu banyak sudah. Oh, baptisan diserang. Yang benar baptisannya gimana? Apa betul Alkitab selam? Oh, lalu banyak sekali pujian penyembahan seperti kita dianggap itu duniawi. Pujian penyembahan kok seperti itu duniawi. Pujian penyembahan yang harus kusuk, diam, tidak apa-apa kok. Yang seperti kita lakukan itu duniawi, dianggap salah, keliru, sesat. Jangan goyah. Pegang kebenaran firman. Waktu Pondok Daud membawa tabut Allah, dia memuji sampai dia menari-nari, sampai dia bersorak-sorai. Tuhan disenangkan, Tuhan hadir, Tuhan bertata, Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kemenangan. Bahkan Tuhan berkata, aku rindu ada ibadah seperti ini. Akhir zaman harus dibangun lagi seperti ini. Aku akan hadir, aku akan berkarya, aku akan menyertai, aku akan berikan pertolongan, aku akan lakukan mujizat, aku akan berkati. Jangan goyah. Ya, ada banyak saudara ya, tentang baptisan lah, tentang pujian penyembahan lah, apalagi bahasa roh, katanya bahasa setan gitu saudara. Karena mereka nggak ngerti, nggak pernah ngalami saudara, memang nggak dapat itu saudara. Jadi jangan goyah, pegang prinsip kebenaran. Jadi doktrin yang kuat, yang dipegang, prinsip-prinsip kebenaran dipegang. Kita akan jadi ya tiang penopang gereja sehingga tidak goyah. Kita jangan goyah, malah kuatkan yang lain. Apalagi tentang tabur tuai, apalagi tentang perpuluhan, apalagi tentang banyak Allah. Jangan bu, jadilah keluarga Allah sesuai firman yang menjadi tiang penopang. Justru tiang penopang. Kita enggak goyah. Bangunan itu seluruh jemaat jangan goyah. Anggota komsel saudara jangan goyah. KKS jangan goyah. Dan saudara akan terus berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dalam keuangan, dalam pelayanan, dan segala sesuatunya. Jadi yang pertama, bangun fondasi maupun strukturnya yang bagus, yang seharusnya saudara lakukan, saudara akan kokoh. Yang kedua, jangan kompromi dengan bahan. Saya ulangi apa saudara? Jangan kompromi dengan apa saudara? Bahan. Saudara jangan sampai kompromi dengan bahannya. Kalau saudara bangunan, ya saudara sedang bangun, lalu misalnya lah seperti gereja ya, ini ada kontraktor suruh bangun, atau saudara cari mandor untuk sesuatu bangun. Saudara kalau seperti gereja, jadi orang kalau seperti gereja pasti ngirim, ada orang yang diutus di sana untuk apa? Kan sudah kontrak. Dalam kontrak itu sudah ditulis, ya nanti harus pakai semen, harus jaga ini pakai semer atau pakai lempung lah gitu saudara. Jangan sampai kompromi dengan itu. Ini ya besinya ukurannya sekian, dicek waktu dipasang besinya ukurannya sekian atau tidak. Nggak boleh saudara, dikurangi nggak boleh. Kalau dikurangi itu bahaya. Harus gitu saudara, bahannya jangan sampai dikurangi atau diganti yang lain yang tidak cocok, yang tidak membuat lebih baik kecuali lebih baik saudara. Jangan dikurangi, jangan dirubah. Kalau saudara ngurangi, saudara enggak. Saudara ya supaya kita kokoh harus bergaul, harus bangun kehidupan doa kita. Siapa yang bangun kehidupan doa, yang ada doa, angkat tangan. Orang angkat tangan. Doanya berapa lama? 1 menit, 5 menit. Loh aku doa berapa lama? 3 menit. Ya enggak mungkin bisa toh saudara. Yesus berdoa, tidakkah kamu tahan berdoa 1 jam seperti aku? Oh, rohmu kuat tapi ya dagingmu lemah. Bangun kehidupan doamu supaya engkau tahan uji, supaya engkau tidak goyah, supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Jangan dikurangi apa yang dilakukan oleh Tuhan,
Apalagi diganti. Tuhan berkata, bangun kehidupan doa. Malah ganti, bangun kehidupan dosamu. Lah, malah hancur, luar biasa. Betul? Jangan kurangi. Jangan ganti yang lain. Apalagi per bulan. Sabtu persen juga buat dadak per bulan. Lah itu ngurangi, saudara. Doa dan macam-macam. Saudara ampuni. Saudara bilang, oh aku ngampuni kok. Banyak, semua aku mau ngampuni. Tapi hanya satu ini saja, aku gak mau ngampuni. Gak bisa. Betul? Tuhan berkata, ampuni. Semuanya. Jangan izinkan kepahitan ada dalam hatimu. Berikan, lepaskan, pengampunan. Saudara akan menang, saudara akan bebas. Imanmu tidak akan goyah. Lakukan firman Tuhan. Saudara, aku lakukan kok. Aku suruh doa ya doa. Aku suruh ibadah ya ibadah. Aku suruh melayani. Tapi kalau tinggalkan dosa itu belum bisa. Sok mben aja ya. Aku enggak baptis juga. Kalau sudah bisa hidup kudus baru baptis. Jangan. Jangan kurangi. Apa yang tulis di Alkitab. Apa yang dia tetapkan. Apalagi jangan diganti. Itu dosa. Sajak buka hati. Ada enggak? Yang saudara bilang 10. Yang Tuhan bilang 100. Saudara hanya melakukan yang mungkin 6, 7, 8. Nek gini kok diam semua ya. Tenang sekali ya saudara ya. Tapi sekali lagi kalau saudara mau kokoh bangunan. Jangan dikurangi. Saudara orang mau bangun tinggi. Fondasinya sudah dihitung. Yang tepat harus sekian. Dalamnya, besarnya, ukuran semennya, campuran semennya. Lalu kolom besinya harus sesuai dengan seharusnya. Perhitungan jangan dikurangi. Kalau dikurangi rapuh, apalagi juga yang di atas juga jangan dikurangi. Kalau saudara tidak mengurangi, saudara kokoh. Kalau saudara tidak ganti dengan dosa, saudara kokoh. Motivasimu semuanya jangan dikurangi, kata sebelah lagi, jangan dikurangi ya. Jangan dikurangi ya, sepenuhnya ya. Atau saudara jangan diganti ya. Jangan kompromi dengan bahan. Bahannya pakai semen ya semen. Benar saudara? Bahannya pakai batu ya batu. Jangan pasir tadi. Betul ya saudara ya? Bahannya pakai kolom ukuran sekian. Ya ukuran sekian. Juga jangan diganti tadi saudara. Ganti lain. Dalam ya kehidupan yang melanggar. Saudara kalau tidak kompromi dengan bahan, tidak kompromi dengan dosa, saudara akan jadi kuat. Yang benar. Hakim-Hakim 13 ayat 7. Tetapi ia berkata padaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu jangan minum anggur. Dikatakan jangan minum anggur dan minum yang memabukkan. Jangan diminum dan jangan makan suatu yang haram. Yang haram jangan dimakan. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak ini akan menjadi seorang nasir Allah. Saudara, dia akan dilahirkan sebagai nasir Allah. Maka ada aturan, jangan sampai minum anggur yang memabukkan, makanan haram, saudara. Ya terus sampai ya akhir hidupnya, karena itu pantangannya. Jangan lakukan itu. Siapa orang ini? Samson. Betul? Tapi saudara lihat, Tuhan sudah punya rencana. Tuhan sudah pakai dia. Urapi dia punya kekuatan luar dari Nasir. Dia jalan, kalau saudara baca, lewat kebun anggur gitu saudara. Mungkin dia bilang, aku kuat kok imanku karena hanya lewat kebun anggur saudara. Dengar ya saudara, siapa main air dia akan kena air. Siapa main api dia akhirnya akan kena api. Hanya lewat kok Tuhan. Hanya lewat kok Tuhan. Matanya ikut melirik-melirik dikit. Tapi aku tidak makan kok Tuhan. Hanya lewat. Lama-lama jatuh. Betul? Tuhan sudah berkata jangan menikah dengan perempuan yang asing. Ya sudah dikata di sini, perempuan yang dilarang oleh Tuhan. Dia tetap jangan nikah dengan perempuan Filistin. Dia dekat-dekat dengan siapa namanya? Perempuannya Delila. Sampai apa tahu saudara? Betul saudara, Delila. Itu dilarang oleh Tuhan. Tetap saja dia nekat. Loh sama aku menikah, harus menikah. Delila itu baik, orangnya baik. Hanya habis. Hanya hancur. Jangan kompromi dengan bahannya.
Jangan kompromi dengan firman Tuhan. Betul? Aku enggak ikut judi kok. Hanya nganter, hanya lihat. Ke tempat pelacuran, aku enggak ikut kok. Ikut ya main dengan pelacur. Hanya nganter teman kok. Enggak apa-apa lah, itu langgananku kok. Itu semacam-macam gitu saudara. Dengar saudara sekali lagi. Ya nenek bilang itu berbahaya. Betul? Betul saudara? Iya. Yang ketiga saja, jangan skip proses. Jangan apa? Skip proses. Skip itu dihilangkan proses. Dalam kehidupan kita itu ada berkat, ada proses. Ikut Tuhan, Tuhan gak pernah janji berkat. Kok ikut pasti berkat. Semua proses, penderitaan hilang semua. Enggak. Tuhan itu gak pernah janji hanya berkat. Ada berkat, juga ada proses, ada tantangan, ada ujian kehidupan. Itu enggak boleh dihilangkan. Saudara, oh kita berani nerimanya dengan ucapan syukur. Oh Tuhan berkata, kalau engkau sedang menghadapi tantangan pencobaan, ya anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Ucap syukur karena pencobaan yang datang akan buat kau tekun cari Tuhan. Karena akan membuat kau akhirnya gigih dan kuat. Akan membuat kau akhirnya punya pengalaman matang. Akan membuat kau akhirnya dewasa rohani dan siap dipakai lebih besar. Jangan skip berkat. Ada enggak yang sedang diproses Tuhan? Ada enggak? Jangan skip. Jangan hilangkan. Yang benar itu jangan hilangkan. Ya pergumulan. Tapi mintaan Tuhan. Tuntunan, pertolongan. Menang atas godaan. Menang atas pencobaan. Menang atas masalah. Itu yang diinginkan Tuhan. Sehingga kita berhasil naik level. Naik level. Naik level. Naik level. Ujian harus ada. Untuk anak sekolah enggak mungkin. Enggak ada ujian. Enggak bisa naik. Harus ada ujian. Sekalipun membuatnya deg-degan gitu saudara. Tapi tetap saja harus ujian. Hadapi ujian dengan iman, dengan perjuangan, dengan usaha, dengan pertolongan Tuhan. Berhasil naik level. Yang sedang mengalami proses kehidupan, ucaplah syukur. Amin. Yesus di taman Getsemani mengalami pergumulan. Dagingnya berkata, Bapa, ya kalau boleh ini berlalu. Gak usah pakai disiksa. Gak usah pakai ini. Berat sekali. Betul? Proses. Tapi dia rohnya berkata, jangan kehendakku. Kehendakmu Bapa yang jadi. Tetap saja proses jalan. Tetap saja apa yang dikatakan Tuhan jalan. Tetap saja hadapi dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur. Dia menang. Akhirnya di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Maka kita berkata, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jangan skip, saudara, sekali lagi proses kehidupan yang sedang saudara hadapi. Tidak ada, ya itu langsung tuh nggak ada. Dunia sukanya yang apa? Langsung instan. Di dalam Tuhan itu tidak pakai instan. Kecuali Tuhan sendiri yang mau memberi mujizat seketika. Tapi untuk kita sendiri harus ada proses pertumbuhan. Gak ada kita punya anak langsung jadi profesor, dokter, kaburator, bocor. Gitu gak ada saudara. Pasti melalui proses kehidupan. Belajarnya melalui TK. Betul gak? SD, SMP, SMA. Pasti harus melalui itu. Amin. Saudara melayani jangan wah diberi Tuhan, diulap-ulap ya, dipakai ulap saja. Enggak, melalui proses. Jalani proses dengan baik. Di gereja kita ada skema perjalanan rohani. Ikuti. Selain ibadah ada komsel. Ikuti. Di situ dibimbing. Ada som. Ikuti, belajar firman Tuhan yang benar. Doktrin prinsip tentang bangun keluarga. Tentang bangun keuangan. Tentang bangun kehidupan. Ikuti saudara sampai selesai. Ada retreat encounter. Ikuti. Itu ngalamin penjebolan rohani. Ikatan dilepaskan. Kepahitan disembuhkan. Sakit hati disembuhkan. Dan terobosan. Makin dewasa. Makin dewasa. Makin dewasa. Gereja kita. Saya kira Tuhan yang panggil jelas saya. Panggilan yang 100% Tuhan. Enggak langsung jadi seperti ini. Gereja kita seperti ini melalui apa proses.
Ada tantangan enggak gereja kita? Ada. Makin lama makin kecil atau makin besar? Makin besar malahan saudara. Lah gitu, nggak usah maju saja. Nanti tantangannya makin besar. Ya keliru. Anak saudara sekolah ada pergumulan ya, ada ujiannya enggak? SD ada ujian enggak? Ada. Kalau naik SMP ujiannya sama dengan SD atau lebih kecil? Lebih besar ujian SMP. Kalau sudah SMA ujiannya lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar, lebih berat atau tidak? Tidak, karena iman kita sudah tambah. Karena pengetahuan kita sudah tambah. Level kita sudah SMP, level kita sudah SMA, level kita sudah sarjana. Betul saudara? Terus bertumbuh. Jangan skip proses kehidupan. Saudara akan muncul. Ada waktunya diproses, ada waktunya dipermuliakan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Saya percaya itu pesan yang sangat penting. Tuhan ingin setiap saudara tetap tegar, tetap teguh, tidak goyah. Bahkan dipakai untuk menguatkan orang lain. Orang lain yang goyah dikuatkan oleh saudara, dikuatkan oleh kesaksian hidup saudara, dikuatkan oleh pelayanan saudara. Betul saudara? Itu luar biasa. Hari ini bangunlah kehidupanmu saudara, dikatakan yang terus, yang teguh sampai akhir, sampai selama-lamanya. Terus teguh, terus teguh, terus teguh, terus teguh, terus teguh, terus teguh. Amin. Bangun fondasimu, mentalitas, hatimu, motivasimu, iman, karaktermu. Bangun apa yang saudara kerjakan, lakukan yang terbaik. Saudara kuat, indah dan luar biasa. Banyak belajar, banyak berkarya. Amin saudara. Jangan skip bahannya. Jangan skip. Jangan dikurangi. Tuhan berkata A, ya A. Tuhan berkata B, ya B. Amin. Paulus berkata dia pembangun yang ahli. Yang bangun di atasnya perhatikan sungguh-sungguh. Bangun sungguh-sungguh. Yang berikutnya jangan skip prosesnya. Yang sedang diproses, saudara percaya. Saudara bersyukur. Terima kasih. Tuhan proses aku untuk membawa level yang lebih tinggi. Untuk dipakai lebih besar. Saat saudara ngerti. Saat saudara berani berserah. Saat saudara tetap berani bersyukur. Maka cepat selesai. Kalau mengeluh terus gak pernah selesai. Belum lulus. Orang saya mengeluh terus 40 tahun di padang gurun gak selesai. Sampai mati belum selesai. Karena mengeluh terus gak pernah selesai. Mulai tenang ya, mulai tenang ya. Jangan saudara. Tuhan memang sedang proses. Tapi tadi ya percaya. Jangan hilangkan proses. Berikan pada Tuhan kehendakmu jadi. Bentuklah aku sesuai dengan rencanamu. Ada waktunya diproses, ada waktunya dipermuliakan. Saya tutup dengan beberapa lagi reportase. Yang pertama 2-3 minggu yang lalu saya pergi ke India. Karena ya Satish Kumar kembali sedang gereja yang tercepat majunya. Gereja maju tercepat di seluruh dunia. Itu berapa kali telepon saya. Saya ya kaget loh. Maunya telepon saya langsung loh saudara. Biasa orang kalau sudah dipakai besar itu jarang, paling saya kata. Dia telepon berulang-ulang. Sampai Bu Baca dengar di sebelah saya. Ya ngajak minta saya datang. Saya Juni, Juli sudah pernah ke sana kok. Diminta November datang lagi. Tapi dia terus minta saya datang. Minta saya datang saudara. Lalu Bu Baca yang sebelah saya tanya gimana. Dia bilang ya sudah. Dia itu kenapa kok terus minta terus. Akhirnya saya berangkat di sana saudara. Iya ini waktu tiba di sana. Saya dengan Bu Baca, dengan Aquila yang menerjemahkan nanti di sana. Ya karena saya diminta menyampaikan firman Tuhan di sana saudara. Ya lanjutkan lagi. Apalagi setelah sama ketemu dengan Pastor Satish Kumar. Saudara kita share tentang pekerjaan Tuhan, kegerakan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa yang sedang dilakukan di Asia, di Indonesia. Lanjutkan lagi. Ya ini ada kami datangnya Sabtu malam saudara.
minggunya ibadah di gedung gerejanya. Ini hari Minggu ibadah di sana, saudara. Lalu Seninnya mulai acaranya, saudara. Lanjutkan. Lah ternyata saya kaget, diadakan itu seperti stadion besar, seperti Stadion Bung Karno, mungkin seperti itu, saudara. Ya, katanya penuh itu sekitar yang hadir 65.000 orang gitu, saudara. Saudara lihat ini, saudara. Ya, ini acara besar yang di sana. Kita duduknya lebih di depannya karena kursi khusus untuk tamu yang diundang. Ini dia, ini istrinya, saudara. Ya, luar biasa sekali kita lihat. Ternyata mereka sedang ada acara khusus. Yang pertama acaranya itu hari ulang tahunnya dia yang ke-53. Jadi umurnya baru 53, saudara. Lalu itu istrinya. Lalu juga ulang tahun pelayanan. Ternyata sejak kecil sudah melayani. Sejak kecil sudah melayani, saudara. Iya, saudara, gerejanya belasan tahun itu gembala sidang. Saat dia jadi gembala sidang. Nah ini saudara lihat, ini di stadion, saudara. Tadi dia berdiri itu di sini, saudara. Dia pakai itu tadi, dia jalan dari sini menuju mimbar di sini itu, saudara. Foto yang sebelumnya itu seperti itu, saudara. Luar biasa, acara besar, akbar. Ternyata dia sudah bertahun-tahun, saudara. Selalu ada tiap tahun seperti kita Yusui. Tapi kapasitas nasional dengan gereja-gereja se-India adakan acara bersama, saudara. Dia sebut ya Body of Christ, sini, saudara. Iya, fellowship, saudara. Sekarang ditingkatkan bukan nasional, jadi internasional. Maka dia undang ya banyak dari internasional, termasuk saya diundang untuk datang juga, saudara. Jadi sedang cerita pelayanannya yang dibawa lebih lagi, saudara. Ada COVID bukan buat mundur, justru lebih lagi. Tuhan sedang bawa ke level dunia, saudara. Itu waktu saya sampaikan firman Tuhan, diterjemahkan oleh Aquila gitu, saudara. Jadi waktu di sana saya rasa semua Tuhan itu tuntun luar biasa. Ada rencana luar biasa. Saya percaya kalau saya diberi kesempatan Tuhan menyampaikan firman Tuhan di acara ya fellowship internasional yang besar-besaran. Artinya waktunya kita semua, gereja kita hadir berkat bagi bangsa-bangsa. Berkat dari bangsa-bangsa. Waktunya, saudara. Saya percaya karena kita nggak tahu, kita nggak minta. Saya diundang saja nggak tahu, salah diminta untuk itu, saudara. Ya, tangkap waktunya dipakai Tuhan. Jadi berkat bangsa-bangsa, jadi terang bangsa-bangsa. Lanjutkan lagi. Nah, ada peneguhan lagi, saudara. Di sana karena ini internasional, ketemu ini orang Yahudi dari Israel juga ikut acara itu, saudara. Kita ketemu, kita ngobrol, kaget. Mereka satu keluarga itu pakar ya Alkitab tentang Holy Land. Saudara dengar ya. Mereka satu keluarga itu pakar ya Alkitab tentang Holy Land. Mereka yang ngajar di mana-mana ya ngajar Alkitab tentang Holy Land. Mereka terus itu adalah hidupnya, itu tugasnya. Padahal kita sudah ambil keputusan di Holy Land kita ya Kidul Holy Land akan juga menjadi satu tempat Holy Land Research Center. Menjadi ya penelitian, pengembangan, pengetahuan tentang Holy Land. Belajar tentang Holy Land. Tiba-tiba Tuhan temukan itu. Kita sudah punya rencana akan membukuin di sana museumnya atau apa. Supaya kita bisa dapat semua materi yang kita dapatkan. Malah Tuhan langsung temukan. Dan saudara, Aquila itu yang diserai tugas itu. Juga Aquila yang ditentukan dengan mereka. Langsung kontak. Langsung sudah kerjasama, sudah sepakat. Nanti dia siap apa yang kita butuhkan, dia bisa supply. Meneguh apa? Tuhan itu berkaryanya nyata. Pusat kekerasan Roh Kudus bukan pikiran kita manusia, tapi pikiran Tuhan, tapi pekerjaan Tuhan, tapi dibuka oleh Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Saudara, lanjutkan lagi. Apalagi sekarang jemaahnya 420.000. Dulu waktu kita di sana, saudara, baru mereka umurnya 12 tahun, jemaatnya sekitar 200.000. Sekarang gereja itu umurnya 19 tahun, sudah lipat 2 kali lebih, 420.000. Kok diem tuh, saudara? Tapi saya selalu, saudara, belajar tangkap pengurapan.
Waktu di sana saya selalu tangkap pengurapan percepatan. Percepatan. Saya sudah 3 kali ini tangkap pengurapan percepatan. Akan juga dapat pengurapan kecepatan. Akan dapatkan percepatan yang dilakukan oleh Roh Allah. Kalau saya datang ke Nigeria, tempat Adeboye, itu tempatnya bukan percepatan. Tempat yang spektakuler, besar-besaran. Saya selalu tangkap pengurapan untuk mengalami hal yang spektakuler, besar-besaran, besar-besaran, besar-besaran. Dan salah satunya, tiba-tiba Tuhan percaya gereja kita 20 hektar. Bagi banyak orang itu besar-besaran. Betul? Saudara percaya pengurapan. Saya orang yang percaya pengurapan sejak pertama kali belajar. Yang tidak kelihatan itu lebih hebat dari kelihatan. Pengurapan lebih hebat dari metode. Metode penting. Tanpa pengurapan mesin mati. Tapi hanya pengurapan yang membuat hikmat mengalir. Kerjaan Tuhan bekerja luar biasa. Tangkap percepatan. Tangkap persiapan. Tuhan sedang siapkan. Apa yang Tuhan percayakan. Kita percayai. Ini Tuhan yang sedang bekerja. Tuhan sekarang temukan lagi orang untuk melengkapinya. Yang nanti buat di sana ada Holy Land. Ya, Sabah Reset Center, saudara. Tuhan sudah sediakan juga. Tangkap. Bergandengan tangan. Kerjakan bersama-sama. Ya, dipakai Tuhan bersama-sama. Saya percaya orang yang dipakai Tuhan itu malah anugerah. Amin. Maria dipakai Tuhan melahirkan Yesus, anugerah. Orang berkata, engkau wanita yang paling bahagia. Setiap orang dipakai Tuhan itu anugerah. Sekali lagi yang terakhir. Iya, kita bicara tentang planet boom, saudara. Baru saja, ya, planet boom. Ceritanya saudara semua tahu ya, itu ya orang mudanya di sana, saudara. Saya ya senang support, tapi saya tahu itu orang muda. Jadi saya pikir ya saya datang biasa saja, tapi saya tahu itu banyak orang mudanya, saudara. Iya, Bu Baca sebetulnya sudah ngomong, aku tidak usah masuk ya. Lihat di rumah saja, dipastori pakai TV ya. Tapi nggak tahu kenapa pajamnya ikut datang masuk. Saya percaya Tuhan yang bawa masuk. Dan saat saya baca sampai di sini saya kaget. Beda seperti yang saya bayangkan. Biasanya kalau saya datang kakek orang muda, wah semangat, saudara. Ya semangat. Tapi sekarang saya telinganya itu sudah, ini suaranya beng saja. Semua saya sendiri nggak bisa nikmati kadang-kadang kalau over gitu, saudara. Tapi saya kaget, mereka orang muda. Oh ternyata mereka main dengan sangat profesional. Sampai sound sistemnya saya dengarkan itu nikmat. Bukan merasa kekerasan, saudara. Kita ibadah sangat dalam kekerasan. Saya merasakan sangat pas. Volumenya pas. Setelahnya sangat pas. Oh mereka main luar biasa. Tidak bahasa Solonya, tidak ngoyo. Tapi buat semua. Oh di jamaah Tuhan. Sukacita. Orang-orang muda luar biasa. Sampai orang-orang tua ikut menari. Saya ikut menari. Bu Baca ikut menari. Diberkati luar biasa. Orang muda diberkati. Orang tua diberkati. Lalu saya tahu Tuhan sedang tunjukkan. Bangunlah praise and worship yang memang jadi berkat. Yang profesional. Jangan asal-asalan. Jangan menurut pikiran kita. Bangun seperti Daud membangun pondok Daud. Anak muda diberkati. Orang tua datang diberkati. Luar biasa. Saya percaya saudara itu ada rencana Tuhan. Maka semua diberkati, luar biasa sekali. Saya juga dorong semua tim PW lihat videonya itu, dipelajari. Kenapa? Mereka dipakai Tuhan. Salah satu yang terbaik di dunia jadi berkat. Kita sangat diberkati. Kalau kita belajar, kita lakukan, semua jemaat datang diberkati. Semua yang melayani diberkati. Orang-orang kan berbondong-bondong datang dan itu luar biasa sekali. Betul, saudara. Besok Miracle Net ditayangkan saja ya. Besok ya. Karena Miracle Net itu punya waktu luar biasa. Pelajari. Ya saudara. Tapi saya senang. Ya, masih yang tadi belum selesai. Yang tadi belum selesai. Ya, mereka dengarkan visi misinya. Untuk mencetak penuai. Lalu saudara mereka ya pakai belangkon. Lalu foto pakai belangkon, saudara. Ya, supaya mereka itu seorang pemuji. Dia yang pakai Tuhan mendunia. Ada di KACT. Ada di Indonesia.
Lalu mereka menyembah Tuhan. Bagi saya itu sekali lagi tindakan profetik. Salah satu pemuji penyembah yang terbaik di dunia. Memuji nyembah di KCT. Memuji menyembah di pusat kegerakan. Di situ akan menjadi pusat praise and worship. Yang akan bawa kegerakan praise and worship. Akan ada pujian penyembahan yang berkualitas. Yang levelnya mendunia. Jadi berkat sampai dunia. Saya imani. Kenapa? Saudara dengar, mereka itu bukan keliling Indonesia. Mereka datang khusus ke gereja kita. Hanya di KA Jogja, di KA Solo, di KA Jakarta, lalu balik. Tuhan datang itu untuk gereja kita. Saya percaya ada tujuan khusus. Ayo bangun setiap jenis pelayanan apapun. Apalagi PW, bangun sungguh-sungguh. Bukan menurut kita baik. Sampai orang datang merasa diberkati luar biasa. Itu sungguh-sungguh baik. Sampai hatinya Tuhan merasa diberkati luar biasa. Itu yang terbaik. Tuhan itu pilih. Ya kita salah satu utama praise and worship. Tuhan beri kepercayaan Pondok Daud sudah 15 tahun. 24 jam terus menerus. Sampai sekarang saya nggak lihat di Indonesia ada itu. Di Asia dimanapun saya belum lihat saudara. Betul? Ada menara doa tapi hanya orang full time-nya saja. Beda kita, semua datang. Semua pelayan ikut melayani. Semua jemaat, bahkan bukan jemaat, bukan orang yang ikut Tuhan boleh datang. Boleh cari Tuhan, ketemu Tuhan, ngalami Tuhan. Dan luar biasa. Saya sangat diteguhkan saudara. Iya, lalu sorenya mulai konser tadi, sorenya saudara saya kagum. Lalu saya terus teringat. Saudara tahu enggak? Coba WL-nya dikeluarkan. Ini WL ini, song leader ini ternyata menantu dari anak pertama seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Russell Evan. Dia dapat nubuatan dari Tuhan bukan untuk asal lain, bukan untuk negaranya. Biasa kita orang Indonesia kan Indonesia. Dia dapat khusus untuk Indonesia. Itu mertuanya dia. Ini anaknya yang kedua. Jadi menantu, anaknya dikirim ke gereja kita untuk bawa saudara pujian penyembahan seperti itu. Lalu tiba-tiba saya tahu ada ya itu kejadian profetik lagi yang Tuhan katakan. Kenapa? Dia datang ke pusat kegerakan tempat membangun penuai. Betul gak? Dia nubuatkan berjuta-juta orang akan datang, orang dijamah. So itu luar biasa. Lalu saya nanti kita baca ya. Nanti saya berkata, sampaikan pada ayahmu. Ya, melain dosa. Lihat ada sesuatu yang sedang dipakai Tuhan. Menggenapi nubuatan yang dikatakan Tuhan melalui dia untuk Indonesia. Sedang disiapkan penuainya untuk menuai berjuta-juta. Saya juga mintakan doakan dia dapat pengurapan untuk menubuatkan. Saya percaya doanya sudah ada makna yang sangat besar. Doakan gerakan ini sungguh-sungguh Tuhan berkarya luar biasa. Dipercepat lakukan hal yang luar biasa terjadi. Saya tangkap sungguh-sungguh. Apa yang dapatkan dia? Coba saya merasakan hal begitu kuat dari Tuhan untuk Indonesia. Sangat signifikan. Untuk siapa? Indonesia. Dia akan melepaskan suatu untuk bangsa ini. Dia akan melepaskan terang Tuhan. Terang Tuhan turun, saudara. Dia akan membangkitkan gereja yang kuat dan penuh kuasa. Penuh kuasa, penuh jihad. Jangan takut dengan orang yang mikir tidak ada mujizat, saudara. Aku akan membangkitkan Roma pujian. Roma pujian, Pondok Daud yang diperintahkan Tuhan. Hai John, bangunlah kembali Pondok Daud. Aku akan merobohkan tembok musuh. Tembok-tembok penghalang dirobohkan. Lanjutkan lagi. Aku melihat jutaan dan jutaan. Artinya bukan jutaan. Jutaan dan jutaan. Artinya berjuta-juta. Ya, dari anak-anak muda on fire, jatuh cinta pada Tuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, anak-anak muda dijamah, jatuh cintanya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang muda dijamah, orang muda tersungkur, orang muda serahkan hidupnya, orang muda berani habis-habisan untuk Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ini penuai-penuai yang hebat. Ini barisan depan akan dipakai oleh Tuhan. Ya, aku melihat berjuta-juta tadi. Saudara, lalu aku mulai melihat api yang menyambar dan menyambar. Ya, artinya juga api yang menyambar, yang berkorban, menyambar lagi, makin luas, makin besar, terus makin luas, makin besar. Ya, dan kemuliaan yang berbentuk awan. Ada kemuliaan Tuhan berbentuk awan. Lanjutkan. Ya, di zaman Israel di padang gurun, mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Itu gereja yang dipimpin oleh Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tadi waktu saya nyampaikan firman Tuhan di India, Tuhan berikan gereja yang terus akan dipakai Tuhan. Tapi gereja yang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan. Ya, gereja di sana juga berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ini waktu di mana anginnya menangkap api itu. Dan api itu akan membakar dan membakar. Menyalakan. Api dari Tuhan. Awan yang daripada Tuhan. Kami lepaskan dengan iman. Saya tangkap. Reportase ini semua penggenapan. Tuhan ingin setiap saudara kokoh. Bukan lemah, bukan kalah, menang hidupmu. Menang dalam kesehatan, menang dalam rumah tangga, bangun rumah tangga, menang dalam studi, menang di dalam pekerjaan, menang dalam keuangan, menang dalam iman, menang dalam doa, menang dalam ibadah, menang dalam melayani Tuhan. Saya percaya saatnya Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Bergandengan, percayakan Tuhan. Ini Tuhan sedang bicara luar biasa. Setiap kita teguh. Karena biasanya lawatan besar datangnya saat ada goncangan besar. Goncangan besar jangan membuat kita lemah. Justru ini saatnya kita bangkit jadi terang. Bangkit jadi terang. Bangkit jadi terang. Tangkap firman Tuhan. Saudara imani. Saudara terima dengan iman. Biar Tuhan yang berkarya. Karena hanya Tuhan yang bisa lakukan segala sesuatunya. Semua bangkit berdiri. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mulai berkata-kata pada Tuhan. Tuhan, oh curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan dengar apa yang keluar dari mulutmu, yang berpusatkan dari hatimu. Ucapkan syukur pada Tuhan karena rencananya yang luar biasa. Ucapkan syukurmu pada Tuhan karena firman Tuhan yang disampaikan itu menjadi pembukaan ilahi. Itu menjadi pewahyuan bagi setiap kita. Bahkan kata aku percaya ini rema dari Tuhan untuk aku pribadi. Ini janji Tuhan untuk aku pribadi. Ini perkataan Tuhan yang berbicara untuk aku pribadi. Saatnya Tuhan Engkau bangun kami menjadi kuat, tidak tergoyahkan selamanya, tidak tergoyahkan. Bahkan Engkau bangkitkan kami untuk jadi penuai, untuk jadi berkat bagi keluarga kami, bagi sesama, bagi gerejamu Tuhan, bagi kerajaan Allah. Berkata-kata pada Tuhan, saudara yang sakit jangan tahu, katakan Tuhanlah penyembuh. Ada kesembuhan dalam Tuhan. Bertindak dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Miliki iman saudara. Oh Tuhan Kau sembuhkan. Oh sehingga kami melakukan tugasmu ini. Yang kekurangan berkati Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat
doa-doa yang dipanjatkan. Oh hamba-Mu, dukung doa, bawa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau buka hati, Engkau dengarkan doanya, Engkau jawab doanya. Lebih daripada yang bisa diminta. Tuhan beri impian, Tuhan beri visi, Tuhan beri tuntunan, Tuhan beri pengurapan, Tuhan beri penyertaan, Tuhan beri keberhasilan. Ora lapasaka, lapasaka, lapasaka. Kami bawa tiap doa di hadapan-Mu. Kami terima doa itu dengan iman. Lebih daripada yang bisa kami doakan. Yang sakit disembuhkan, yang butuh pasangan hidup, butuh pekerjaan, butuh anak, butuh tuntunan Tuhan, butuh rema, butuh mujizat, butuh jalan keluar, butuh jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Kami terima untuk jemaat, kami terima setiap jemaat mendapat jawaban dari Tuhan. Malam ini, malam yang dahsyat. Malam ini, malam kebangkitan. Malam ini, malam terobosan. Malam ini, setiap jemaat bukan hanya mendengar firman, bukan hanya mengerti firman, mengalami firman, mengalami firman, mengalami firman. Oh, jadi kuat, dipakai Tuhan luar biasa. Mengalami firman, terima dengan iman, saudara. Mengalami firman. Dan kami tahu sesuatu yang luar biasa sedang Kau lakukan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita silakan duduk.